Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dosen pengampu praktikum sistem digital. Di video kali ini kami akan menjelaskan tugas akhir dari kelompok kami. Yang kelompok kami ini beranggotakan ada 8 orang. Saya sendiri Muhammad Alvito Priananda, ada Agustinus Advent Cristo, Dea Fareza, Hafiz Hamdani, Yazintus Bagarenara, Muhammad Ardian Saputra, Rangga Ganu Pranowo, dan Zaki Ayuna Putri. Nah, jadi saya ingin menjelaskan sedikit latar belakang dari proyek kami. Proyek kami ini bernama Room Detector dengan latar belakangnya yaitu Room Detector ini melindungi suatu benda berharga. Misalnya sebut saja benda berharga ini berlian dan berlian ini berada di suatu ruangan. Nah, di ruangan ini tersedia 4 sensor, di mana 4 sensor ini membantu petugas keamanan dalam menjaga benda tersebut. Untuk skenario dari tugas akhir kami ini yaitu sensor akan menyala jika terdapat beberapa skema kegiatan tidak normal dan penjaga hanya terdiri dari 1 orang. Kami menggunakan simulator Tinkercad. Dan di tugas akhir kami ini kami menggunakan 5 modul. Yang 5 modul ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama kita menggunakan modul 2 yaitu gerbang dasar N dan N. Untuk gerbang dasar N, jika semua salah satu inputnya merupakan bilangan 0, maka outputnya akan menjadi 0 juga. Sedangkan jika semua inputnya adalah 1, maka outputnya menjadi 1. Pada gerbang NAND, ini merupakan gerbang gabungan N dan NOT. Untuk outputnya sendiri kebalikan dari N. Untuk gerbang NAND ini digunakan pada gerbang logika tiap sensor dan pada MUX. Selanjutnya ada modul 3. Gerbang modul 3 itu terdiri dari gerbang OR dan NOR. Pada gerbang ini terdapat SOP atau Sum of Product yang merupakan metode untuk menentukan output dari rangkaian gerbang logika melalui tabel kebenarannya. Persamaan SOP sendiri diperoleh dengan menjumlahkan semua term perkalian yang bernilai 1 pada outputnya. Jika diartikan, SOP ini yaitu operasi penjumlahan dari perkalian. Dalam rangkaian logika berarti, meng-OR-kan beberapa rangkaian N. Ada NOR juga. NOR ini merupakan gabungan NOT dan OR. NOT ini akan, menghasilkan keluaran berkebalikan dari inputannya. Pada rangkaian kami tidak menggunakan gerbang NOR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita di sini menggunakan modul yaitu adalah rangkaian 2 level NOR dan juga rangkaian 2 level NAND. Jadi di sini pertama itu ada SOP, yaitu adalah suatu metode untuk menentukan output dari rangkaian gerbang logika di sini melalui tabel kebenaran. Jadi di sini persamaan SOP-nya itu diperoleh dengan menjumlahkan semua term perkalian yang bernilai 1 pada output. Lalu kita juga ada POS, yaitu suatu metode untuk menentukan output dari rangkaian gerbang logika melalui tabel kebenaran. Perbedaannya itu persamaan POS ini itu dengan mengalihkan semua term penjumlahan yang bernilai 0 pada output-outputnya. Lalu di sini kita juga ada rangkaian 2 level, yaitu merupakan rangkaian logika yang diimplementasikan dari fungsi SOP dan POS membentuk rangkaian 2 level. Jadi di sini dari rangkaian fungsi SOP membentuk rangkaian NOR dengan level pertama rangkaian N, lalu yang kedua rangkaian fungsi POS membentuk rangkaian OR-N dengan level pertama rangkaian OR. Lalu untuk level kedua rangkaian N. Mungkin bisa dilanjut. Oke, sebenarnya perkenalkan nama saya Agustinus Advent Cristo, izin melanjutkan untuk menaiki modul selanjutnya. Pada rangkaian kami ini di tugas saya ke sistem digital pada kelompok 12 kami membuat sebuah sensor dinamakan room detector
di mana pada rangkaian kami ini menggunakan konsep multiplexer. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa sih multiplexer itu. Nah, multiplexer itu adalah perangkat yang mengubah n input atau banyaknya input menjadi satu output. Dari cara kerjanya, multiplexer ini memilih salah satu masukan dari beberapa sinyal input analog maupun digital, di mana diteruskan ke jalur output. Untuk rangkaian kami menggunakan multiplexer 421. Pada multiplexer ini memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan dalam kurung A dikalikan selektor, lalu ditambah dalam kurung lagi B dikalikan selektor. Nah, secara umum fungsi multiplexer adalah untuk menyeleksi nih data yang masuk melalui input. Dari data itu selanjutnya dipindahkan pada satu jalur output. Karena keunggulan dan efektivitasnya tadi, maka kami merencanakan menggunakan multiplexer ini untuk pada rangkaian kami, karena juga berguna untuk berbagai keperluan. Di mana kami punya 4 sensor, ada sensor kamera, cahaya, PIR, dan juga HCR atau ultrasonik, di mana memiliki kualifikasinya masing-masing dan hasil outputnya nanti akan dimasukkan menjadi masing-masing input pada multiplexer 421. Kenapa pakai multiplexer? Karena dengan adanya bantuan selektor, multiplexer ini atau sensor room detector kami ini tidak harus sensornya nyala semua. Misalnya sensor kamera nyala dan sensor cahaya dapir dan juga ultrasoniknya mati, dan selektornya diatur sedemikian rupa dengan kualifikasi yang kami buat, maka room detector kami akan menyala, dan begitupun dengan kondisi-kondisi sensor-sensor lainnya. Maka dari itu, di mana pentingnya sensitivitas suatu detektor pada dunia nyata, maka kami menggunakan multiplexer dengan konsep yang telah kami sampaikan berikut tadi. Mungkin demikian pengertian mengenai multiplexer. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan ya mengenai rangkaian sensor PIR pada rangkaian yang kami buat. Jadi di sini saya akan menjabarkan dulu, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai cara kerja dari sensor PIR itu sendiri. Jadi di sini sensor PIR itu dia akan mendeteksi suhu pada suatu objek, di mana jika terdapat lebih dari satu objek dengan suhu yang berbeda, maka sensor akan membaca dan meneruskan ke sistem bahwa ada sesuatu selain dari permata yang dijaga seperti yang sudah dijabarkan pada latar belakang tadi ya, sebagai fungsinya sebuah sensor PIR. Nah, jadi untuk sensor PIR ini sendiri itu terdiri dari rangkaian, ada seperti IC, kemudian ada resistor gitu ya dan sebagainya. Nah, di sini kami membuatnya menggunakan NaN ya, di mana terdapat 2 IC juga seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu ada IC 74HC04 dan ada IC 74HC00. Nah, untuk sensor ini juga terdapat 2 inputan sebagai sensor yang membaca objek ya dan suhu, dan ada 1 outputan yang ditandai dengan LED. Mungkin dari saya seperti itu. Selanjutnya ada sensor ultrasonik HCR04. Di sini cara kerja sensornya itu di mana sensor dapat mendeteksi ketika ada objek kurang dari 15 meter, tetapi pintu masih tertutup. Lalu yang selanjutnya, sensor mendeteksi ketika ada objek kurang dari 15 meter dan kaca pecah. Dan yang terakhir yaitu sensor mendeteksi ketika ada objek kurang dari 15 meter dan kaca pecah tapi pintu terbuka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada sensor cahaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan data kondisi SOP pada sensor cahaya dengan output 1. Yang pertama, jika sensor cahaya mendeteksi kondisi-kondisi gelap pada sisi depan ruangan dan mendeteksi kondisi terang pada sisi kanan ruangan. Kedua, jika sensor cahaya mendeteksi kondisi terang pada sisi depan ruangan, tetapi tidak pada sisi kanan dan kiri ruangan. Ketiga, jika sensor cahaya mendeteksi kondisi terang pada ruangan. Baik, selanjutnya itu ada sensor kamera. Jadi sensor kamera ini berfungsi untuk mendeteksi pergerakan mencurigakan dengan mengambil gambar atau video dari suatu ruangan. Kemudian pada rangkaian kami yang kami buat terdapat 3 input. Pertama itu ada input ABC, yang mana A itu objek sisi depan, B itu objek sisi di kanan, yang C itu objek sisi kiri. Kemudian kami juga menggunakan IC 7404 dan
2 IC 3 inputan N dan 2 IC gerbang logika OR. Kemudian terdapat kondisi SOP yang pada sensor kamera dengan output 1 jika sensor kamera tidak mendeteksi objek depan dan sisi kanan tetapi mendeteksi sisi kiri. Ini berarti A-nya 0, B-nya 0, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Berarti LED-nya menyala. Kemudian kondisi kedua di mana jika sensor kamera tidak mendeteksi objek depan tetapi mendeteksi objek sisi kiri dan kanan. Berarti A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. LED-nya juga menyala. Kemudian kondisi ketiga yang dimana jika sensor kamera mendeteksi objek depan tetapi tidak mendeteksi objek sisi kiri dan kanan. Berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. LED-nya juga menyala. Kemudian kondisi terakhir yaitu sensor kamera mendeteksi objek depan dan sisi kanan tetapi tidak mendeteksi objek sisi kiri. Ini berarti A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. LED-nya juga menyala. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, begitu saja penjelasan tugas akhir praktikum sistem digital dari kelompok kami, yaitu kelompok 12 dan kelompok 24. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.